apa ya, tempat yang datar kan, tempat datar itu. Nah, itu berasa kayak ada banyak mata yang melihat kita, padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Nah, setelah agak lama tuh kok ya bener gitu kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Baraya Indonesia. Baik, semoga dimanapun Baraya Indonesia berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini masih di episode ngobor, yaitu ngobrol horor. Pada kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang punya cerita sangat mistis. Untuk itu tidak akan menunggu waktu lama. Kita tidak akan sia-siakan kesempatan untuk mendengarkan cerita langsung dari narasumber kita yang satu ini. Kita panggil langsung orangnya. Ini dia ngobrol horor. Oke. Selamat datang dengan Mbak. Kita perkenalan dulu ya. Oh iya, boleh. Baik. Dengan Mbak siapa ini? Nama saya Wiwi. Biasa dipanggil Wiwi. Panggil Wiwi. Oke. Iya, panggil aja Kalau Wiwi. nama panjangnya apa itu? Panjangnya. Nama panjangnya Wiwi Yuliana. Wiwi biasa. Yuliana. Biasa dipanggil Mbak Wiwi. Wiwi. Oke, Iya. Mbak Wiwi. Gimana kabar malam hari ini Mbak Wiwi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, luar biasa. Gimana nih malam-malam kayak gini? Kayaknya kita kalau berbincang horor serem nggak ya? Ini pas ya waktunya, ya pas banget, apalagi pas malam Jumat Kliwon. Ya, Baraya Indonesia ini pas malam Jumat Kliwon ya Mbak ya? Iya, Jumat Kliwon. Oke. Kalau untuk menambah suasana horor kita, nanti kita akan ngobrol tentang dunia-dunia gaib sama Mbak Wiwi ini. Oke, Mbak Wiwi? Iya. Mungkin langsung saja ya. Iya, boleh. Saya sudah nggak sabar ini. Karena mendengarkan ya. Iya. Ya, konon katanya Mbak Wiwi ini punya pengalaman mistis yang seperti apa kita juga belum tahu. Nanti kita akan dengar langsung dari orangnya. Ya. Gimana awalnya Mbak Wiwi yang pernah dialamin yang tentang mistis itu? Sebelumnya mungkin ke latar belakang ya. Oke, latar Jadi belakang dulu. saya itu sudah beberapa kali melakukan pendakian ke beberapa gunung seperti itu. Jadi suka naik gunung ternyata ya. ya. Naik gunung. Tapi bukan anak gunung ya. Iya, bukan anak orang tua. Oke. Iya. Beberapa kali mengikuti pendakian bersama teman-teman. Terus pastinya ya percaya tidak percaya ya. Yang namanya makhluk selain kita itu pasti ada seperti itu. Makhluk gaib gitu ya, kan ya. Yang tidak terlihat. Kadang-kadang terlihat. Iya, kadang-kadang terlihat. Nah, mungkin dari beberapa pendakian itu yang masih terngiang dan masih ingat sekali itu yang sampai sekarang ya masih terasa. Merindingnya masih terasa gitu ya. Apalagi setiap malam Jumat ya. Wah, luar biasa ini. Itu di Gunung Ungaran. Ya, waktu itu pendakian pertama kali di Gunung Ungaran. Gunung Ungaran. Oke, sebelum kita nanti ke cerita Mbak Wiwi. Iya. Tadi Mbak Wiwi kan
anak gunung ya. Kira-kira gunung mana aja nih yang sudah pernah dikunjungi sama Mbak Wiwi? Beberapa kali, mungkin yang pertama itu gunung yang di, saya lupa, Gunung Perahu. Oh, Gunung Perahu. Ya, itu Gunung Perahu ya. Itu sudah 3 kali pendakian. 3 kali? Iya, 3 kali bolak-balik. Nggak bosen berarti? Enggak, itu kan view-nya luar biasa ya. Iya, selain dapat bonus view gitu. Setelah itu pernah juga Gunung Sumbing. Sumbing hanya tidak sampai puncak ya. Selamat juga pernah, cuman nggak sampai puncak juga, perlu remedi ya. Kalau kata anak gunung, ya ada beberapa hal sampai nggak dilanjutkan perjalanannya. Mungkin karena pertimbangan iya, yang mungkin tidak bisa dilanjutkan ke atas ya gitu ya. Kayak gitu. Terus juga Ciremai itu pernah. Ciremai pernah. Iya, sampai puncak juga waktu itu. Alhamdulillah selamat sampai pulang ya, sampai rumah lagi. Ya? Iya, sampai ke sini. Kalau nggak selamat nggak sampai ke sini. Nggak ada di sini nanti. Mungkin bisa jadi narasumber yang tidak terlihat. Wah, serem juga ternyata ya. langsung dari ininya ya, langsung dari tokohnya dari gitu. Tokohnya langsung malah ya. Iya. Di gunung mana ini yang punya pengalaman mistis itu tadi yang Mbak Wiwi alami? Yang masih sangat terngiang di kepala ya, itu di Ungaran. Ya, pendakian pertama di Gunung Ungaran. Di Ungaran. Tapi di gunung-gunung lain juga sebetulnya ada nggak? Sebenarnya ada. Setiap gunung pasti ada. Pasti ada. Setiap gunung ternyata ada hal yang pasti mistis, pasti ada ya Mbak ya? Iya, pasti ada. Kalau memang kita peka ya, apalagi mungkin sudah terbiasa atau mungkin ada pokoknya peka. Beberapa orang memang ada kepekaan tersendiri ya. Itu bisa menurut saya yang gitu. Biasa disebut punya kelebihan atau indera keenam itu enggak? Bisa jadi. Punya penglihatan lain gitu ya. Iya. Gitu. Beberapa orang kalau memang peka itu pasti setiap gunung ada. Bisa dilihat bisa. Gitu ya. Iya, bisa dilihat. Minimal dirasakan. Minimal itu dirasakan. Kehadirannya gitu, kehadirannya dirasakan, pasti ada. Berarti tadi yang punya sampai sekarang masih diingat dan masih bisa merinding itu di Gunung Ungaran. Gunung Ungaran. Iya, Gunung Ungaran di Semarang ya. Semarang. Ungaran itu Semarang ya. Iya. Waktu itu berapa yang muncak yang naik gunung sama Mbak Wiwi? Kalau nggak salah, ini saya udah agak-agak lupa ya, nggak apa-apa ya kalau misalkan. Kalau seingat saya itu kita ganjil ya. Kalau nggak salah itu, kalau nggak 11 mungkin 13. Kita waktu itu ganjil, ya? Lumayan. Rame-rame. Padahal ada yang bilang kalau naik gunung itu nggak boleh ganjil loh. Iya, nanti digenapin di tengah jalan. Iya, takutnya di tengah jalan ada yang genapin. Iya. Saya sebenarnya sering dengar juga kalau naik gunung itu tidak boleh jumlah ganjil kayak 3, 5, 7 gitu kan. Jadi diusahakan genap. Tapi cuma nggak tahu juga kenapa harus seperti itu kan. Langsung saja mungkin Mbak Wiwi gimana pengalaman waktu di Gunung Ungaran tadi? Mungkin ini ya, dari kita itu persiapan itu dari pagi ya, dari sekitar jam 10 itu sudah mulai persiapan. Rencana itu pemberangkatan sebelum jam 12 sebenarnya. Cuman biasa ya, on time itu hanya omong belaka ya. Nggak bisa on time ya? Belum bisa. Biasa WIB waktu Indonesia biasalah ngaret. Ngaret. Orang-orang Jawa gitu ya. Iya. Terus waktu itu sekitar jam 12 lebih kita mulai ke tempat atau ke base camp. Kita berangkat dari base camp Mawar. Ya, dari base camp Mawar, iya. Di situ, habis itu kita istirahat sebentar, langsung mulai pendakian. Iya. Berarti mulai pendakian habis duhur. Iya, sekitar habis duhur atau jam 1-an ya kalau nggak salah. Iya. Sekitar jam 1 atau jam 2 gitu waktu itu. Saya agak lupa ingat ya. Waktu itu terus setelah itu kita biasa berdoa dan sebagainya, terus menghitung yang ikut berapa, gitu, siapa aja, harus gitu lengkap, kan. Ya. Harus Jadi lengkap. Ketika kita berangkat, pulang juga memang harus segitu jumlahnya, nggak boleh tambah, nggak boleh kurang ya. Iya. Kalau nggak salah waktu itu sekitar sebelum corona. Sebelum corona, kalau nggak salah itu 2019-an ya. 19-an mungkin kayaknya. Sebelum corona itu pendakian kan kita, pendakian. Terus habis itu tadi sampai mana ya? Oh ya, tadi berangkat ya. Berangkat dari base camp Mawar. Ya, kita siap-siap kan, biasa prepare, berdoa dan sebagainya.
Terus habis itu kita udah mulai berangkat tengah jalan kan. Tengah jalan biasa aja awal-awalnya. Masih belum ada ini ya, belum ada tanda-tanda gitu. Belum ada. Nah itu. Setelah itu kan kita memasuki waktu asar ya. Karena baru berjalan beberapa jam, akhirnya kita memutuskan asar itu nanti sekitar jam 4-an kayak gitu. Sekitar intinya lebih dari jam 3 gitu, lebih dari waktu asar. Nah, setelah asar itu sempat agak ganjilnya itu waktu sempat terpisah dengan rombongan. Yang pertama itu. Saya dengan teman saya perempuan ya waktu itu sempat terpisah dengan rombongan. Kita kan perempuan biasanya di tengah ya, Mas ya. Ya, di tengah terus sempat terpisah dengan rombongan. Kita menunggu. Sebenarnya nggak jauh. Itu terpisahnya nggak jauh. Nah, kita di situ melihat kayak banyak cabang jalan seperti itu. Banyak cabang kan. Akhirnya kita bingung mau lewat mau maju ya, yang mana itu seperti hampir sama semua gitu. Hampir sama semua, dicari di peta nggak ada kayak gitu. Nah, setelah itu mau maju kan takutnya malah nyasar. Karena perempuan-perempuan itu berdua. Waktu itu saya berdua sama teman saya. Berarti yang terpisah berdua, Mbak Wiwi sama temannya itu? Iya, sama teman saya yang perempuan itu. Yang lainnya berarti masih di belakang? Yang lainnya ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, kebetulan saya waktu itu terpisah. Nah, setelah itu akhirnya kita menunggu itu sebenarnya kalau dipikir-pikir ya itu nggak jauh karena kita pun tidak lari ya. Yang perempuan berdua itu nggak lari, cuman kita kan paling jalan pelan-pelan. Iya, jalan pelan-pelan. Iya. Nah itu kita menunggu kok lama banget nggak datang-datang gitu. Mau maju takutnya nanti kesasar ya. Takutnya salah jalan. Dan itu kita memang lihatnya banyak cabang kayak gitu ya. Bahkan saya sendiri kayak kok banyak banget jalannya, padahal di peta kayaknya cuma ada satu. Biasanya gunung pun cuma satu ya, setapak ya, satu jalur pendakian biasanya gitu. Nah itu setelah itu ternyata kita tunggu nggak ada yang datang. Akhirnya kita balik lagi kan, memutuskan balik lagi. Takutnya kalau maju nanti malah nambah nyasar. Balik lagi ternyata nunggu sekitar berapa menit kira-kira itu? 25 menit. Wah, iya. Hampir setengah jam. Hampir setengah jam kita nunggu lama banget. Itu kan heran ya, kok bisa nunggu lama banget padahal kita startnya bareng-bareng gitu. Iya. Nunggu lama tapi kok nggak nyampe-nyampe rombongan. Nggak nyampe-nyampe rombongan. Akhirnya untungnya ketemu. Nah, setelah itu kita sebenarnya di situ udah agak mulai kok ini pas datang ke tempat yang tadi itu cuma satu cabangnya. Cuman satu, kok bisa ya, perasaan tadi itu banyak jalan, setelah itu ternyata pas sama yang lain itu cuman satu gitu, cuman satu, kok nggak ada, perasaan tadi kok nggak di sini kayak gitu. Padahal tempat yang tadi didatangin itu, yang pertama sama temennya itu banyak jalan. Iya, saya melihat tuh banyak jalan kan, akhirnya yaudah kita nunggu aja gitu, nanti yang lain biar lewat, ditunggu ternyata nggak datang. Tapi setelah itu kita balik lagi, balik lagi, nggak lama ketemu kayak gitu. Iya. Setelah ketemu maju lagi kayak gitu, jalan lagi kan kita. Ternyata pas di situ cuma ada kayak satu jalan aja. Kayak seolah-olah ada yang mau nyasarin kayak gitu. Nah, itu. Nah di situ paling berarti agak Mbak Wiwi sama temannya masih untung tadi tidak melanjutkan perjalanan. Iya. Kalau melanjutkan mungkin ceritanya lain. Beda lagi. Wah, iya. Sempat diceritakan nggak sama rombongan yang lain waktu itu? Sempat, kita bahkan sampai bilang, kok kalian lama banget kayak gitu. Kok kalian lama banget sih nggak nyampe-nyampe. Lah, wong kalian tadi di depan kita kok nggak jauh kayak gitu. Katanya nggak lama kok kita ketemu kalian gitu. Seolah-olah kayak waktu kita berdua itu lama banget dan kayak masuk dunia lain gitu. Kayak masuk dunia lain kayak gitu. Nah itu. Yang pertama itu. Terus setelah ketemu rombongan lanjut perjalanan. Berarti sekitar jam 4 masih berarti. Iya, habis asar ya? Habis asaran itu. Habis itu kita langsung kan melanjutkan perjalanan. Nah itu asaran, setelah itu lanjut lagi. Nah itu mulai lagi ketika sudah setengah perjalanan lagi itu. Sebenarnya masih nggak terlalu jauh ya kalau menurut saya kayak gitu. Sama menurut yang lain tuh dari peta itu kita belum terlalu jauh lah. Belum terlalu jauh. Terus di situ sebelum maghrib. Nah sebelum maghrib itu udah mulai berasa tuh. Iya. Soalnya memang
Kalau sudah mulai petang itu biasanya makhluk-makhluk kayak gitu malah lebih ini ya, lebih sensitif ya. Iya, bisa jadi. Gitu ya. Kayak perempuan ya sensitif. Oke. Berarti sebelum maghrib masih di tengah perjalanan ya? Iya, sebelum maghrib itu kita masih melanjutkan perjalanan, belum berhenti kan. Kita memang memutuskan untuk nantilah jam setelah maghrib baru kita break kayak gitu. Break agak lama kan menuju isya. Nah itu pas sebelum maghrib itu udah mulai kayak suasana kan udah mulai petang. Suasana udah mulai gelap petang. Ya? Iya. Udah pakai lampu sini ya? Belum pakai lampu. Belum pakai lampu. Iya. Itu sebelum maghrib ya udah mulai petang kan. Itu udah mulai berasa hening kayak gitu. Terus yang biasanya teman-teman bercanda kan biasanya di tengah jalan tuh sudah mulai pada diam. Mulai pada diam. Mungkin faktor takut, faktor capek juga ya, bisa jadi. Bisa jadi. Nah, itu setelah maghrib kita memutuskan untuk break ya. Untuk break dan sholat di situ. Break dan juga sholat kan. Nah, ketika sholat itu mulai sudah perasaannya itu udah nggak enak. Yang pertama tuh kita break itu di kayak tempat landai ya, landai dan agak luas. Nah di situ tuh bukan pos pemberhentian ya? Bukan, nggak di pos, tapi di tempat landai biasa ya. Dan itu kayak kita kan minggir dari jalur. Itu kan hampir di samping kanan kirinya itu isinya pohon semua kayak gitu. Dan itu cukup rimbun. Nah di situ udah mulai sebenarnya ini ya, kalau sempat cerita kayak gitu karena setelah pendakian itu sempat cerita ternyata memang sudah mulai ada yang merasa ngikutin sebelum maghrib. Kalau saya memang perasaan saya itu mulai peka itu mulai berasa itu setelah maghrib. Iya, pas mau sholat maghrib itu. Setelah sholat maghrib kita berada di kayak apa ya, tempat yang datar kan, tempat datar itu. Nah itu berasa kayak ada banyak mata yang melihat kita, padahal di situ nggak ada siapa-siapa kan. Lingkungannya itu kan petang ya, petang semuanya, terus kayak banyak mata yang melihat kita seolah gitu. Ada yang mengintip gitu ya, seolah ada yang mengintip, ada yang memperhatikan gitu. Dan seolah-olah yang memperhatikan itu nggak cuma satu gitu. Dan itu pun mulai berasa banget ya, apalagi pas mulai azan tuh. Ada yang azan dan ada yang iqomah, itu kan semuanya hening. Hening semuanya, diam semuanya. Terus juga yang habis itu sampai yang azan pun kayak menitiskan air mata kayak gitu loh. Saking heningnya itu, benar-benar hening. Padahal di situ kita ramai ya. Terbilangnya cukup ramai. Iya. Lebih dari 10 lah ya. Itu kan cukup ramai, tapi di situ semuanya memang rasanya hening banget. Nah, setelah itu sholat, terus kok ya itu saya memperhatikan kayak ke pojok-pojok, ke sekeliling itu. Kok kayak ada putih kayak gitu, putih berdiri. Terus saya tengok gini, nggak ada. Ya, nengok? Iya, penasaran. Penasaran. Setelah saya tengok, nggak ada, diperhatikan lagi. Kok nggak ada? Tapi kok ya berasa ada yang memperhatikan saya kayak gitu kan. Nah setelah agak lama tuh kok ya bener gitu, kelihatan tinggi, tapi cuman sebentar ya, nggak nyampe, mungkin sekitar 5 detik ya. Dilihat langsung secara jelas berarti ya? Iya, jelas banget itu. Emang dekat nggak jaraknya waktu? Nggak, itu jauh. Jaraknya agak jauh. Cuman waktu itu soalnya kan hitam semua ya. Waktu itu gelap semua. Nah itu agak jauh memang. Itu kelihatan banget. Setelah itu ternyata udah nggak ada. Nah setelah nggak lama itu suaranya. Kalau mungkin ini ya apa ya, mungkin itu apa ya, suaranya itu kayak Mbak Cantik. Kalau kita sering sebutnya Mbak Cantik atau kuntilanak gitu ya. Tuh. Nah waktu itu kan berarti cekikikan gitu ya? Iya, cekikikan kayak kayak gitu, pokoknya kedengeran suaranya. Nah kedengeran suaranya. Nah itu mungkin yang waktu kelihatan itu mungkin sekitar
berapa ya? Mungkin nggak nyampe 5 meter atau 10 meteran lah, 10 meteran. Iya, jaraknya. Sama yang dilihat itu iya, tadi. sama yang dilihat itu. Wow. Tapi memang nggak lama ya, memang kayak bentar aja, cuman kayak mungkin sekitar 5 detik itu terlihat. Setelah terlihat, nggak lama kita kan hening ya, sambil nunggu sholat isya gitu. Nggak ada yang bicara, nggak ada yang bercanda. Itu anehnya di situ tuh. Udah mulai aneh. Kok iya nggak ada yang mau bercanda gitu loh. Kok pada diam semua. Pada ketakutan semua. Bisa jadi. Tapi waktu itu yang lihat itu Mbak Wiwi sama teman-temannya apa cuma Mbak Wiwi aja? Nah itu waktu itu memang kita kan yang namanya di tengah hutan ya, pasti tidak berani berbicara, menceritakan waktu itu juga. Kita akhirnya pada diem. Nah itu diem semua tuh, kemungkinan itu ternyata setelah turun dari pendakian itu kita bercerita gimana perasaannya. Ternyata ini loh waktu maghrib gitu. Waktu maghrib memang ada suara gitu. Ada suara Mbak Cantik gitu, Mbak Kuntilanak itu gitu. Ada suara Mbak Cantik dan bukan hanya saya yang mendengar gitu. Dan itu banyak yang mendengar tuh nggak cuma hanya saya. Gitu. Tapi teman-teman yang lain juga dengar. Iya, waktu itu teman-teman juga nggak semuanya tapi beberapa itu memang mendengar. Gitu. Iya. Bahkan ada yang merasa sebelum maghrib itu udah diikutin, yang paling belakang tuh ngerasa katanya ini kita sebenarnya udah diikutin dari sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu udah mulai ada yang ngikutin, terus pas udah maghrib tuh kumpul semua katanya gitu. Kemungkinan gitu. Iya. Nah, tadi yang sudah dilihat Mbak Wiwi ya. Iya. Tadi kan kita masih tengah jalan nih. Iya, itu belum sampai puncak nih. Belum. Ya. Iya, belum itu. Apa namanya? Setelah tadi sholat maghrib, istirahat kan, suasana hening, mungkin pada rasa takut dan was-was juga ya. Iya itu, benar. Dilanjutkan nggak tuh pendakiannya sampai ke atas? Itu lanjut, tetap tetap lanjut. Nah kita lanjut pendakian itu setelah isya, setelah sholat isya kan kita sekalian maghrib isya gitu karena waktunya mepet juga ya. Terus akhirnya kita sholat isya. Nah setelah sholat isya itu mulai itu dia kayak kelebetan di samping kayak gitu. Di samping kita. Memang tinggi ya. Tinggi itu mungkin tingginya sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ya. Tinggi banget. Terus kayak apa sih namanya tuh? Mbak Cantik ya, itu namanya Mbak Cantik tuh. Tinggi banget kayak gitu loh. Nah, setelah itu kayak diikutin, bahkan kita beberapa kali itu berhitung di tengah jalan. Udah jelas kan kita kayak ber-13 waktu itu kalau nggak salah. Berhitung, yang paling belakang itu berhitung 1, 2, 3 terus 13. Ya, masih lengkap ya. Terus nggak lama lagi 5 menit berhitung lagi. Berhitung kayak seolah-olah ada yang nambahin 1 gitu. Nah itu berhitung lagi berhitung, bahkan kita kayaknya lebih dari 5 kali itu berhitung. Iya, 5 menit berhitung lagi. Memang cara buat ini ya, ibaratnya buat memang kelengkapan anggota, takutnya ada yang tambah ya. Takutnya entah ada yang tambah, entah ada yang kurang tuh. Ya kalau ada yang kurang kan berarti ya nanti pulangnya nggak kita pulangnya berangkatnya 13, pulangnya nanti kurang setengahnya gimana? Soalnya waktu itu kita juga barisannya itu agak panjang ya. Iya, agak panjang. Itu yang paling belakang tuh selalu berhitung terus, lagi berhitung. Ini lagi apa sih berhitung terus gitu. Firasat saya, ngapain sih berhitung terus itu udah kayak anak pramuka. PBB berhitung. Sempat nggak nambah itu anggotanya? Enggak sih, alhamdulillahnya nggak ada yang nyaut ya, nggak ada yang nambahin gitu, nggak ada yang nyaut 14 gitu, nggak ada. Iya. Setelah itu mungkin hampir sampai ya, kita hampir sampai ke puncak itu. Udah pokoknya di situ kita berasa ada yang ngikutin, dan yang biasanya pendakian, saya juga kan beberapa pendakian itu kayak nggak sehening itu gitu. Bahkan kita ber-13 itu nggak ada yang bercanda, pada diem terus juga. Kadang kan capek, meskipun capek itu tetap ya bercanda ada gitu. Malah bercanda biasanya biar nggak capek ya. Ngilangin lelah. Capek, ya. Tapi itu benar-benar anak-anak tuh diam semuanya, teman-teman juga diam semua. Terus saya hening, bahkan saya pun di tengah di jalan itu ayat kursi terus kayak gitu. Beberapa kali ayat kursi, terus ayat kursi Al-Fatihah, ayat kursi Al-Fatihah, saking takutnya itu. Saking takutnya udah ya Allah kayak ya Allah selamat gitu, nggak ada apa-apa kayak gitu. Yang
yang saya ingat saya itu terus ayat kursi itu terus semuanya jalan ya di dalam hati ya. Sambil gini ayat kursi terus. Nah, setelah itu udah hampir sampai puncak kan ada yang memang beberapa anak laki-laki itu mas-masnya itu bawa tenda ya. Buat khusus mereka itu bawa tenda dan rencananya memang mereka akan ke puncak duluan untuk mendirikan tenda. Jadi rombongan yang lain pas datang udah bisa langsung istirahat gitu. Nah, itu yang paling belakang teman saya itu yang memang dia ngerasa diikutin kayak gitu. Akhirnya dia maju ke depan, saya maju ya duluan. Nah, kayaknya saya duluan ya, karena dia juga udah mulai ngerasa nggak enak gitu pas paling belakang. Iya. Paling belakang, paling takut berarti ya. Iya, itu akhirnya dia maju ke depan, terus dia duluan sama yang lain. Nah, ngikutin dia. Jadi ada yang naik itu sekitar mungkin 3-4 orang apa ya, naik ke atas buat mendirikan tenda. Yang ke atas duluan. Iya, ke atas duluan. Nah, itu saya dapat cerita dari teman saya bahwa itu ngikutin mereka. Dan setelah itu kita ngerasa udah nggak dingin lagi, berarti udah bulu kuduk tuh udah nggak merinding lagi, udah mulai biasa gitu. Udah mulai biasa dan kayak wah udah mulai sampai puncak nih, terus udah mulai biasa lagi, udah mulai bercanda lagi gitu. Yang paling belakang itu udah mulai have fun lagi kan. Nah, setelah itu ternyata dapat cerita dari teman saya memang itu ngikutin yang paling belakang iya, teman saya yang paling belakang ngikutin nyampe puncak. Tapi setelah sampai puncak itu dia hilang sendiri. Gitu. Melayang katanya putih melayang. Buat Baraya yang punya cerita horor nyata bisa kirim cerita Baraya ke email Baraya Indonesia atau DM Instagram Baraya Indonesia. Tadi kan sudah sampai puncak ya. Iya. Berarti pas di puncak juga teman-teman nggak berani cerita yang di perjalanan itu? Nggak ada yang berani. Jadi memang kita paham ibaratnya kalau di puncak atau memang di tempat seperti itu usahakan diceritakannya nanti. Kalau memang sudah turun, sudah turun baru diceritakan. Terus kalau memang ada yang ngerasa gitu, kalau nggak ada yang ngerasa ya udah gitu. Tapi memang nggak cuma saya ya, nggak cuma saya dan semuanya pun hampir semuanya gitu merasakan kehadirannya Mbak Cantik. Gitu. Padahal waktu itu cewek-cewek ya rata-rata. Cewek mentalnya luar biasa. Ceweknya ya, iya, ceweknya cukup lumayan, kayaknya 3 atau 4 gitu ceweknya. Ya sebagian cowok. Oke. Selain tadi Mbak Kunti, mungkin ada makhluk lain? Makhluk lain itu mungkin di Sumbing ya. Di Sumbing itu sempet tenda kita itu kayak saya sih merasa di tenda kita itu di belakang itu emang ada yang ngejagain kayak gitu. Kayak sosok hitam kayak gitu. Hitam dan besar itu di Gunung Sumbing. Dan memang tapi kalau di Gunung Sumbing itu memang cukup ramai ya. Dan kita juga yang hampir maghrib itu paling memang suasananya itu ketika hampir maghrib gitu. Hampir maghrib dan malam hari itu biasanya menjelang jam 12 ke atas sampai jam 1 itu biasanya kayak ada di pojokan tenda kayak gitu. Kayak tiba-tiba merasa ada yang ngejagain. Itu sih paling. Berarti yang di gunung pertama tadi yang di gunung di Ungaran, pendakian Ungaran gitu. Itu berapa MDPL tuh? Itu 2050. Iya, berarti 2050. Perjalanan berapa jam kira-kira? Perjalanan sekitar nyampe 6 jam? 6 jam nggak sampai, kayaknya 5 kalau nggak salah. Iya. Tergantung ya rehatnya itu. Biasanya karena kita santai ya, pendaki santai gitu. Kadang tuh 1 jam itu bisa cuman rehat itu nyampe 1 jam gitu kan ya. Kayak tadi kan 6:30 sampai jam 7 ya. Jam 6:30 sampai jam 7 lebih itu kan hampir 1 jam. Jalannya sedikit tapi istirahatnya lama. Oke, Mbak Wiwi, luar biasa ini. Setelah saya mendengar cerita tadi yang sudah disampaikan Mbak Wiwi ya. Tadinya niatnya mau pengen muncak gunung, cuma kalau dengar cerita kayak gitu jadi mikir-mikir lagi nih. Nggak apa-apa, malah itu kan kayak ada suasana tersendiri gitu. Ada suasana tersendiri, terus kayak adrenalin tersendiri yang kita nggak bisa kita rasain di perkotaan atau di desa yang ada banyak penduduknya.
itu hening kayak gitu. Hanya hening, bisa dirasakan di gunung ya. Iya. Bersatu dengan alam seperti itu. Sebetulnya makhluk kayak gitu ganggu nggak sih sama kita? Kalau ganggu yang penting kita tidak merusak ini mereka ya, tidak merusak tempat mereka. Kan kalau pendakian itu tidak boleh mengambil apapun kecuali gambar seperti itu, tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak dan tidak boleh membunuh apapun kecuali waktu seperti itu. Itu biasanya di pendakian seperti itu. Dan jangan sampai kayak misalkan entah itu kita membuang rokok atau kayak kadang tuh kan ada yang sempat apa ya, yang jahil tangannya bawa apa gitu terus merusak tanaman kayak gitu. Itu kalau bisa jangan kayak gitu. Berarti kayak alat cengkrong gitu. Iya, alat cengkrong. Jangan ya. Iya, kecuali memang buka jalur ya. Kalau buka jalur memang sudah ada dapat izin gitu dari pihak sananya. Iya. Oke. Luar biasa pengalaman Mbak Wiwi. Nanti bisa jadi apa namanya? Untuk ini ya, dampingin kita kalau muncak. Mentor. Jadi mentor kita ini di sini. Oke, Mbak Wiwi. Iya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman di channel Baraya Indonesia. Sama-sama, terima kasih kembali sudah mau mendengarkan cerita saya. Luar biasa. Ini yang kami tunggu-tunggu, cerita yang seperti ini sebetulnya. Kapan-kapan bikin cerita bareng gitu. Pendakian. Suatu saat nanti kita akan mendaki bareng. Mudah-mudahan nanti terlaksana ya. Oke Mbak Wiwi, sebelum kita akhiri obrolan kita di malam hari ini, jangan lupa Baraya Indonesia. Dukung terus channel Baraya Indonesia dengan cara like, komen, dan subscribe channel Baraya Indonesia. Dan tentunya juga jangan lupa media sosial Mbak Wiwi, mungkin barangkali ada yang penonton yang pengen tahu. Mungkin Facebook Instagram, aja ya. Facebooknya Wiwi Yuli. Di searching Wiwi Yuli itu ada foto saya, itu bisa. Ya, jadi teman-teman Baraya yang pengen tahu lebih jauh tentang Mbak Yuli bisa dikunjungi dari Facebooknya langsung. Wiwi Yuli. Boleh nanti pendakian, bisa sharing-sharing pendakian gitu. Luar biasa. Pendakian horor. Anak gunung yang tulen ternyata ya. Mbak Wiwi, terakhir nih sebelum kita tutup, pesan yang ingin disampaikan untuk Baraya Indonesia kira-kira apa? Mungkin ya terutama pada yang mau pendakian gunung, memang untuk pengalaman-pengalaman seperti itu pasti akan dirasakan. Jika memang kita ini ya terhadap alam itu, insya Allah kemungkinan akan dirasakan. Tapi mohon untuk sebenarnya bukan mereka yang membahayakan kita, tapi kadang kita sendiri mulai dari kurangnya persiapan, kurangnya bekal, dan kurangnya misalkan tenaga atau fisik itu. Jadi meskipun merasakan hal-hal seperti itu, jika memang kita sudah prepare ya, sudah siap untuk pendakian, itu insya Allah akan pulang dengan selamat. Jadi intinya teman-teman Baraya Indonesia jika ingin naik gunung ya, tolong persiapkannya itu berarti harus benar-benar matang ya, mulai dari fisik, bekal, mental juga ya, utamanya itu. Jangan sampai kosong ya iman. Itu yang paling utama. Jangan sampai kosong imannya tentunya. Cukup Mbak Wiwi? Iya, cukup. Cukup ya. Terima kasih Mbak Wiwi sudah berjumpa di sini. Semoga nanti bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Baraya Indonesia. Kita akhiri obrolan kita pada malam hari ini. Salam Baraya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wiwi, terima kasih. Sama.